Hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini. 2 kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi Gemini bersama dengan pasangan sahnya. Berikut untuk membaca situasi Gemini dengan selingkuhannya. Tapi perlu diketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung kita mulai dengan melihat bagaimana situasi Gemini bersama dengan pasangan sahnya dulu. Oke, yang akan mereka hadapi adalah di situ ada energi dari Knight of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Swords. Iya. Oke. Baik. Kembali ke kehidupan yang lama, gitu ya. Dan meninggalkan hubungan yang dianggap koknya tidak worth it lagi, gitu ya. Nah, jadi begini, jika selama ini pasangan sahnya Gemini, gitu ya, memprioritaskan diri hanya bersama dengan Gemini ini. Nah, ternyata dalam upaya-upaya bersama dengan Gemini kok lebih banyak ya sesuatu atau peristiwa yang kelihatan di situ akan mengancam kebahagiaannya, gitu ya. Di sini dia cukup merasa apa tuh namanya ya, cukup merasa untuk tidak mampu atau tidak bisa terpuaskan, baik itu secara mental ataupun secara dunia batin, gitu ya. Seseorang ini mungkin dia kayak yang banyak sekali ya menerima terutama di sini tuh tekanan mental ya dari Gemini ini. Ada banyak gitu ya ucapan-ucapan Gemini ini yang disimpan terus sama si pasangan sahnya, yang diingat terus sama si pasangan sahnya, gitu ya. Memori-memori itu lebih banyak memori, gitu ya, yang tadi mengancam kedamaian batinnya dia. Sementara di saat itu terjadi, itu mengingatkan dia kembali, gitu ya, bahwa dia harus balik lagi ke pondasi dasar hidupnya dia, gitu loh. Dia harus kembali lagi ke zona dulu, ke zona yang pernah dia lalui, gitu ya, ke zona yang dimana di situ sebenarnya nunjukin kenyamanan, tapi gara-gara dia bersama dengan Gemini, dia keluar dari zona nyaman dia ini dan mencoba dengan Gemini. Tapi pada kenyataannya kok telah aku meninggalkan banyak hal di masa lalu, gitu ya. Aku berubah gara-gara kamu, gitu Gemini. Dan ternyata yang kudapat apa? Gitu ya, kesia-siaan, ketidakpuasan. Ya udah, aku kembali lagi ke sana. Gitu. Aku jalani lagi hidupku seperti yang dulu pernah aku jalani, gitu. Ya. Jadi di sini kayak bercerita untuk kuat dalam komitmen hubungan, nampaknya di situ tuh tidak, gitu ya, memilih dia untuk tidak. Ada seseorang di sini tuh yang energinya tuh energi move on, gitu ya, dari pasangan sahnya Gemini ini. Energi move on, energi yang oke, ketika dengan kamu kok kayaknya keadaan tidak berjalan dengan sesuai harapan, maka aku melanjutkan. Nah, kayak gitu ya. Barangkali di sini
bukan cerita meninggalkan secara fisik gitu ya, tetapi melanjutkan apa yang pernah ditinggalkan. Nah, di sana ya, melanjutkan di sini. Gitu. Karena walau bagaimanapun kalau berada dalam sebuah situasi yang menyakitkan untuk terus-menerus, nampaknya dia di sini tuh nggak akan ceritanya mau gitu loh. Sebuah relationship itu kan diyakini oleh dia itu akan harusnya itu jangka panjang gitu. Tetapi ketika ngejalanin sesuatu untuk jangka panjang ini, ya sedikit lah di sana gitu ya, resiko-resiko untuk tersakiti, terhianati, dilukai gitu kan, sedikit lah gitu. Nggak mau yang kayak konyol gitu ya, memaksakan diri di sebuah kondisi keadaan yang jelas-jelas ketika dijalani kemarin-kemarin hari itu penuh dengan kewaswasan, kewaspadaan yang mesti dijalani dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Loyo capek Lailah gitu kan. Nah di sana. Gitu. Jadi kalau untuk mau stuck kayak gitu ya, ya udahlah tak terima aja lah apa adanya situasi hubungan kami ini. Dia di situ tuh kayaknya nggak mau lah gitu ya. Aku nggak mau stuck di sini. Aku nggak mau terbelenggu dalam satu situasi yang ku lihat gitu ya, penuh dengan ancaman-ancaman gitu. Aku nggak bodoh hidup untuk segera menikmati neraka gitu. Aku nggak sebodoh itu katanya gitu ya. Mungkin adalah banyak hal yang nampaknya kekurang cocokan, ada kesenjangan di sana gitu ya. Ada kesenjangan kebahagiaan di sana gitu ya. Ada ya pokoknya kurang aja merasa adanya kebahagiaan di sini. Jadi sebelum semakin lama pengorbanan harus dilakukan dalam hubungan ini, lebih bagus aku go saja gitu ya. Go ini ya tadi kalau misalnya ini rumah tangga, ini bukan berarti segeralah aku akan menceraikan Gemini ini. Enggak juga kayak gitu. Tapi nyorot-nyorot dulu. Gimana caranya ya? Kemana ya? Aku ini atau bagaimana ya? Aku ini fokus aja kepada kebahagiaanku. Nah seperti itu. Jadi bisa tetap berstatus sebagai suami atau berstatus sebagai istri gitu. Namun tidak lagi menjadikan relationship ini tempat menabur karma baik gitu ya, atau bukan tempat mengharapkan karma baik bisa terjadi, bisa dipetik oleh diri ini. Nah seperti itu. Jadi mencari zona lain lah gitu ya, kembali ke yang lama atau ngelanjutkan gitu ya. Jadi ini bisa yang kayak dia punya semangat lagi untuk pencarian happy, pencarian kebahagiaan gitu. Dulu kan disangkanya dengan Gemini ini adalah labuhan terakhir. Oh ternyata dia balik lagi dari start awal. Aku cari lagi nih tempat kebahagiaanku gitu ya. Ternyata ketika dijalani dengan Gemini ini menunjukkan bahwa ini tidak layak hubungan ini dijadikan tempat labuhan terakhir gitu ya. Entah ini pun gara-gara mungkin beberapa dari Gemini juga sudah yang awal-awal sebagai pentrigger dari seseorang ini gitu. Jadi misalnya kayak gini, Gemini yang udahlah aku cerai saja dari kamu. Lah Gemini udah bilang cerai gitu ya, Gemini udah minta pisah. Ya untuk apa dia memaksakan diri? Oh jangan gitu ya. Barangkali mungkin awal-awal dia yang jangan pisah dong, ayolah bersama dengan aku gitu ya. Mungkin di awal-awal untuk beberapa. Tapi ya lama-lama ketika memaksakan keadaan, memaksakan diri dalam hubungan ini, ternyata di situ ndak ada juga
petikan hasil baik sesuai dengan yang dimaui, ya bagaimana lagi gitu ya. Akhirnya udah terserah kamu bagaimana, aku juga ndak akan menyakiti diriku di sini gitu ya. Aku akan jalan mencari kebahagiaan yang lain, yang dimana memang aku pantas untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Kan di sana ya, aku pantas untuk mendapatkan partner yang memang bisa lebih serasi dengan aku. Nah di sana, gitu ya. Jadi di sini bisa energi Gemininya sendiri. Mari rasa saat ini Gemini sesungguhnya sudah berada ya di situasi yang ideal bagi dirinya dia. Jadi katakanlah begini ya. Jangan-jangan ketika bertemu dengan orang ketiga, kan di sini ceritanya Gemini tuh yang punya cinta berikutnya gitu kan. Katakanlah Gemini sudah berjumpa dengan orang ketiga ini dan ternyata orang ketiga ini lebih membawa kedamaian gitu ya. Lebih membawa rasa aman, rasa nyaman, lebih stabil hubungannya dengan orang ketiga. Terus untuk apa berpanjang-panjang dengan pasangan yang sah ini? Gitu ya. Di sini Gemini memilih gitu loh. Memilih untuk gitu ya. Untuk lebih terfokus saja gitu ya. Untuk lebih lama, lebih banyak memberikan energi kepada hubungan dia dengan orang ketiga gitu. Pokoknya kayak gini lah, Gemini ini bukan dalam situasi yang kacau balau hidupnya, baik itu dari segi finansial, baik, dan di sini juga dia ketenangan mental juga dapat, kepuasan secara batin atas hidupnya dia di situ tuh sudah dapat, entah gara-gara bantuan orang lain ataupun karena upaya dia sendiri gitu ya. Itulah yang membuat dia ini kayaknya gak mau direcoki oleh si pasangan sah gitu. Aku akan merawat, menjaga sesuatu yang telah aku dapat ini gitu ya, yang mungkin dimana ketika kamu ada dekat dengan aku ini akan ambiar gitu loh. Aku gak akan mau melepaskan kondisi kenyamanan yang telah aku miliki ini gitu ya. Aku gak akan biarkan kamu mengusik kebahagiaan yang aku miliki saat ini, kepuasan yang aku nikmati untuk saat ini. Nah gitu. Adanya keraguan ini memang ya dengan si pasangan sah. Ragu di sini energi Gemininya. Ragu aku. Kalau aku dengan kamu itu akan bisa punya kebahagiaan untuk jangka panjang. Gitu loh. Jadi ini energinya Gemini itu lagi low banget memang ke si pasangan sah ini. Entah di situ karena ada juga jarak antara mereka berdua gitu ya. Untuk dalam waktu dekat ini loh ya, ada jarak yang cukup jauh antara Gemini dengan si pasangan sah ini gitu ya. Dan ternyata ketika jarak jauh ini ada, telah terbiasa dengan jarak ini gitu loh. Ya, telah terbiasa, walaupun mungkin ya enggak yang buruk-buruk amat juga sih dengan si pasangan sah ketika ngejalani kebersamaan, ada juga lah yang bagus-bagusnya. Cuman di sini ada pemahaman Gemini ya, ketika tanpa pun hadir si pasangan sah ini, jangan-jangan aku tuh bisa dapat kehidupan yang lebih nyaman lagi. Nah kayak gitu loh. Karena ada beberapa di sini tuh aku dengan kemampuan diriku sendiri, kecantikan diriku, kecerdasan diriku, status sosial yang aku miliki, jabatan yang aku perjuangkan selama ini gitu ya. Aku bisa tuh sebenarnya tanpa kamu pasangan sahku. Nah kayak gitu. Jadi untuk saat ini biarkan aku menikmati pencapaian-pencapaianku, apa yang aku miliki saat ini gitu ya. Kamu udah di sana aja kamu gitu. Berjarak sajalah dulu kita, nggak usah kamu berusaha untuk narik perhatian aku gitu ya, nggak usah kamu mencoba untuk menggugah hatiku gitu, karena toh pada kenyataannya gitu, aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan gitu. Nah di sana ya, memang sih kalau keinginan untuk keep in touch ya, tetap terkoneksi dengan si pasangan sah, sesungguhnya di situ tuh ada
Walaupun pada kenyataannya ya beberapa di sini telah memilih untuk mengakhiri sajalah hubungan ini gitu. Namun tidak bisa juga benar-benar secepat itu berselesai ya atau terselesaikan bisnis urusan antara dirinya dengan si pasangan ini. Nah gitu. Tapi kalau bisa jangan lagi bercerita tentang cinta gitu ya. Jangan lagi bercerita tentang rasa gitu. Ayo kita terkoneksi hanya sebagai manusia sajalah gitu ya. Jadi kayak koneksi secara sosial, kemanusiaan. Nah, ayo kita terkoneksi di situ gitu. Tapi tidak lebih daripada itu. Nah, di sana ada juga memang beberapa di sini ada keinginan untuk cari tahu ya. Setelah ini terutama untuk orang yang telah Gemini yang telah memohonkan perpisahan gitu ya, menginginkan perpisahan, menyampaikan langsung perpisahan gitu. Entah menyampaikan langsung secara kata-kata kah atau itu secara tindakan di sana. Di sini ada yang kayak rasa penasaran ya, bagaimana kamu di sana wahai pasangan sahku? Nah, ada di situ rasa penasarannya. Walaupun rasa penasaran ini tuh masih dalam batasan yang wajar di situ ya, nggak yang pakai stalking garis keras kayak gitu ya, tidak gitu. Hanya sekedar ingin mengetahui sudah sampai sejauh mana kamu beraksi meninggalkan aku gitu ya, atau udah sampai sejauh mana sih keinginan untuk berpisah darimu sudah tercapai gitu ya. Apakah memang kamu sudah move on dari aku ataukah masih ada harap-harap untuk bersama dengan aku lagi. Nah, ada di situ ya energi dari kaum Gemininya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Capricorn, Libra di sana, ada energi dari Aries, hadir energi dari Scorpio di situ, ada Leo hadir di sana, Gemini hadir, Pisces hadir, ada energi dari Virgo, ya itu saja. Oke, baik, kita tinggalkan ini. Situasi hubungan Gemini dengan pasangan sahnya, masuk kita ya ke pembacaan Gemini dengan si selingkuhannya gitu ya. Apakah ketenangan yang telah didapatkan Gemini itu memang ada campur energi dari si selingkuhan ini? Kita lihat dulu gitu ya. Oke, baik, di situ ada Four of Swords ya. Kemudian di situ ada Page of Swords. Kemudian di sini ada Three of Wands. Kemudian di situ ada energi dari ya. Di sini ada iya. Baik. Ini pasangan selingkuhannya Gemini ini mungkin orangnya agak sedikit punya trust issue ya kepada Gemini ini gitu. Ini orang nampaknya sebenarnya membutuhkan cinta ya, membutuhkan kasih sayang. Tapi dia bisa seseorang yang justru defensif juga dalam mengejar cinta atau mendapatkan cinta dan kasih sayang itu tadi gitu ya. Terutama apabila ternyata dalam hubungan ini tuh tidak segampang yang dia pikirkan gitu ya. Maksudnya gini, semua orang tuh kan punya kepentingan masing-masing gitu ya, punya kepentingan sendiri-sendiri, punya ego sendiri-sendiri gitu. Nah, ketika dia ngejalani hubungan ini tentu ingin kepentingan itu tuh jalan gitu ya. Tapi pada kenyataannya kepentingan dia itu tuh tidak mewujud nyata sepuas yang dia inginkan. Jadi gini, nampaknya bisa ini ada kemungkinan cekcok ya di antara Gemini dengan si selingkuhan ini gitu. Jadi boleh dengan si selingkuhan Gemini ini agak banyak ngerasa down-nya gitu ya. Barangkali dia memang terlalu sensitif ini ke si pasangan selingkuhannya gitu lah. Ya, terlalu sensitif. Mungkin dia juga kayak berharap cinta dari si pasangan selingkuhan, tapi pasangan selingkuhan ini tuh bukan tipe yang gampang ngasih cinta.
Ketika pun dia memberikan cinta kepada seseorang, di situ ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sana, gitu ya. Dan mungkin untuk beberapa memang syarat dan ketentuan ini tuh nggak bisa juga sih dibilang berlebih-lebihan ya. Tapi kalau secara subjektif barangkali di situ tuh ada. Menurut dia ini nggak berlebih-lebihan, tapi menurut Gemini ini sedikit berlebih-lebihan. Nah seperti itu, ya. Jadi akhirnya Gemini itu bisa orang yang kapok sendiri di sini, gitu loh. Kapok sendiri untuk ngadapin si pasangan ini, gitu ya, si selingkuhannya ini, gitu. Memang beberapa sih mungkin nampaknya kalau untuk bersama dalam jangka waktu panjang, nampaknya ya tadi ya ada keraguan ini dari si pasangan selingkuhan Gemini, gitu loh. Ya, apakah kamu memang sudah bercerai dari istrimu, dari suamimu? Apakah kamu memang sudah single di situ? Apakah apa sih sebenarnya motif kamu ke aku, gitu ya? Jadi pasangan selingkuhan Gemini ini mari lihat, gitu ya. Bisa aja seseorang yang tadi defensif di situ, agaknya menolak Gemini ini masuk dalam hidup dia dengan lempeng. Nah kayak gitu, ya. Mudah dia ini terpengaruh secara emosional ke Gemininya, gitu ya. Sebenarnya di sini bisa ya sama-sama mau, tapi kemauan bersama ini tuh nanggung dia, gitu loh. Nggak cukup powerful dia, gitu ya, untuk menciptakan situasi yang bisa klop berbarengan, gitu loh. Nggak cukup kuat dia. Dan bahkan Gemini di sini tuh kalau kamu asik cemburuan aja sama aku, kalau kamu asik mau menginterogasi aku saja, gitu ya, udah deh, aku nggak maulah dengan kamu, gitu ya. Tak hancurkan sajalah hubungan yang telah kita bangun atau hubungan yang telah aku usahakan untuk beberapa waktu belakangan ini dengan kamu. Nah kayak gitu, ya. Kalau pada akhirnya relationship ini tuh isinya tuh ribut kabeh, gitu. Udah deh, mendingan aku dengan diri aku sendiri aja. Nah kayak gitu. Jadi ini kalau mari lihat sih ada kedewasaan juga ya dari Gemini ini, gitu. Ngejalanin hubungan dengan pasangan sah dan ngejalanin hubungan dengan si selingkuhan. Gemini ini mari lihat sih apa ya, mementingkan diri dia sendiri juga, gitu. Maksudnya ini bukan dalam keegoisan, gitu ya, tapi kalau mari lihat sih dalam kewarasan di situ, ya, dalam kewarasan. Jadi kalau di dalam sebuah hubungan dia kehilangan ketenangan, kebahagiaan, gitu ya, ya dia nggak mau, ya kurang lebih sama ini energi dengan pasangan sah dengan si pasangan selingkuhan ini, gitu loh. Udah lebih bagus aku self love aja, lebih bagus aku mengupayakan saja apa yang aku inginkan dalam kehidupanku ini. Aku ingin duit, udah aku nggak akan berharap duit ini datang dari pasanganku. Aku akan usahakan sendiri. Aku mau apa? Kedamaian batin. Aku nggak akan meminta kepada orang lain untuk membuat kenyamanan batin kepada aku. Aku aja usahakan sendiri. Nah, di situ energinya Gemini. Jadi dia kayak yang ada bertanggung jawab ya untuk merawat dan menjaga diri dia sendiri, gitu loh. Jadi ini orang yang ngeprotek diri dia sendiri. Nah di sana ya, maka apabila dia kayak yang ngelihat, wah di sini tuh aku nggak dicintai olehmu, gitu ya. Udah aku nggak akan merengek untuk mendapatkan cinta dari kamu, gitu. Aku aja mencintai diri aku sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi Gemini itu tuh kayak nggak ada ceritanya perjuangan, gitu ya. Ini bukan lagi, ini bukan ada perjuangan aku untuk harus bersama dengan seseorang. Jika aku jalani hubungan dengan seseorang dan isinya itu hanya kekalutan, gitu ya, hanya kesumpekan, ya aku nggak mau, gitu. Aku nggak mau, aku membebaskan diriku aja dari drama. Nah di situ dia. Aku nggak akan konfrontasi ya dengan orang-orang. Nah itu dia energinya Gemini. Aku nggak akan heboh-heboh dalam upaya untuk membahagiakan aku ini, gitu ya. Berkonflik dengan orang lain itu bukan sebuah kebahagiaan,
gitu. Aku akan melepaskan diriku dalam senyap gitu ya. Aku nggak akan permisi sama orang untuk membebaskan aku dari situasi yang aku anggap ini tidak worth it untuk aku. Nah kayak gitu dia. Ya jadi ini intinya kalau melihat game ini belum dapat ini ya pasangan yang benar-benar layak untuk dia dampingi gitu. Nah di sana ya. Belum nemu dia. Walaupun pada kenyataannya sudah 2 orang kandidat gitu ya. Sudah 2 orang yang nyata-nyata di hadapan dia. Tapi dia lihat enggak ternyata belum gitu. Ya, ternyata belum cocok di sini gitu. Telah coba membuka diri, telah coba untuk mendekatkan diri, tapi pada kenyataannya enggak nyaman isinya, ya udah gitu ya, ditinggalkan saja. Nggak usah lagi terlalu panjang-panjang di situ tuh dramanya gitu loh. Nah di sana ya, nggak mau panjang-panjang drama di sini. Jadi pasangan Gemini ini tuh bisa ya, oke, kalau kamu mau lepas dari aku ya sudah, lepas saja. Tuh aku nggak percaya kok kalau kamu tuh tulus sama aku. Nah kayak gitu. Atau beberapa memang kayak gini. Iya sih, nggak bisa juga dengan kamu, aku ada kondisi tertentu, entah ini juga ada jarak di situ, atau ternyata seseorang ini tuh sudah punya pasangan juga, nah seperti itu ya. Tapi intinya kalau untuk mempertanggungjawabkan gitu ya, hubungan dengan Gemini ini, mari rasa seseorang ini tuh nggak mau gitu. Walaupun di awal-awal, ya udahlah aku pasang badan, ya aku akan terimalah konsekuensi ketika aku berhubungan dengan pasangannya orang gitu ya. Atau ketika aku berhubungan dengan jandanya orang atau dudanya orang, oke, aku mau di situ. Tapi kok lama-lama di sini tuh energinya cepat melempem gitu ya, cepat gairah datang, tapi cepat juga gairah menghilang. Nah kayak gitu ya. Cuman orang ini nampaknya agak sulit ini mendapatkan penolakan gitu loh ya, pasangan selingkuhan Gemini ini. Ini pun orangnya keras di sini. Dan beberapa ini bisa energinya itu energi berubah-ubah ya. Energi berubah-ubah. Ini energi orang-orang yang belum konsisten di situ. Gitu. Tapi diam-diam di dalam hatinya dia, ya. Jika keputusan Gemini meninggalkan relationship ini, jika gini ya, orang ini sebenarnya tahu ini tentang dirinya dia. Jadi gini. Oh iya, kenapa Gemini meninggalkan aku? Kenapa Gemini memilih untuk menghancurkan hubungan ini? Sebenarnya dia di situ tuh mengerti ya kalau misalnya ada kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan. Dan ketika kekeliruan itu ada, walaupun tidak akan cepat ya, dia sadari itu. Gitu. Butuh waktu sekian lama sampai emosi dia tuh mereda gitu ya. Nanti dia oh ya oke lah, memang aku ada kelirunya di sana. Memang ada aku yang enggak pasnya di situ gitu ya. Nah, baru di situ dia ya udahlah, enggak apa-apalah, jalan saja gitu. Walaupun ketika jalan tanpa Gemini ini, kadang-kadang masih ngelihat spion juga ini, masih ngelihat belakang juga ini. Gemini sudah sampai mana nih, gitu ya? Seserius apa dia memisahkan diri dari aku, gitu ya? Memang sih kalau untuk ngejalani dengan dia, aku pun tak mampu. Nah, ada ujar-ujar di sana. Kalaupun ngelanjutin dengan dia, aku nggak mampu. Mungkin beberapa di sini aku masih pengen kebebasan juga, ada di situ ya. Belum sebuah keurgenan ya, belum sebuah prioritas bagi aku untuk punya pasangan, terutama berpasangan dengan Gemini ini. Nah, di situ. Tapi kadang-kadang ada cemburu juga di sini. Gitu ya. Kadang-kadang ada juga rasa kayak pengen mengusik. Nah, ada juga di situ, gitu ya. Tapi ketika dia misalnya melakukan kenegatifan dalam relationship ini, bisa dia anggap ini wajar kok untuk kamu dapatkan, gitu. Jadi tetap dia nemu sebuah pembenaran di situ. Tapi ketika kenegatifan yang dia harapkan dirasakan oleh Gemini ini tidak terjadi, ya dia juga kayak ya sih wajar aja sih itu nggak terjadi, misalnya ya. Dia ngusik-ngusik Gemini, tapi ternyata Gemini nggak terusik. Dia yang nanti mikir, oh iya ya ngapain juga aku ngusik-ngusik Gemini ini. Ya sih aku salah. Nah di situ ada, tapi lama ini baru sadar.
lama baru sadar, gitu ya. Nah, di sana. Jadi kekuatan dan kemampuan dia untuk bisa bikin hubungan yang stabil dengan Gemini, rasa-rasanya di situ tuh belum ada, gitu ya. Ada ambisi. Mungkin dia dalam hubungan ini tuh hanya ambisius saja yang ada, penaklukan saja yang ada, gitu ya. Tapi pada kenyataannya penaklukan yang dia harapkan bisa terjadi, gitu ya, dia bisa menaklukkan Gemini, ini tidak terjadi. Ini bisa seseorangnya agaknya merasa hancur juga ini ya, harga dirinya dia, gitu. Dan itu bisa jadi bikin dia semakin kewalahan. Jadi kayak gini aja nih, apa yang dilakukan oleh si pasangan selingkuhan Gemini ini, terutama untuk hal-hal negatif, itu akan kembali lagi kepada diri dia sendiri. Nah, di situ ya. Tapi apabila dia menyerah saja dalam hubungan ini dan move on, benar-benar move on dari hubungan dengan Gemini, baru di situ nanti dia akan mendapatkan ketenangan. Sepanjang masih ada unek-uneknya dia ke Gemini, ini bisa unek-uneknya dia ini tuh akan dia manifestasikan dalam sebuah tindakan yang pedes, gitu ya. Tindakan yang gak enak. Tapi itu tadi, tindakan yang gak enak yang dia lakukan ini balik lagi ke dirinya dia, gitu ya. Jadi kalau ada dendamnya seseorang ini, ada situasi yang tidak bisa diterima oleh seseorang ini, dan kemudian aku gak terima ini, maka aku akan tepok kamu, aku akan balas kamu. Berarti di situ dia sedang menggali dua liang lahat, gitu ya, dua liang kuburan, gitu loh. Dia menyakiti Gemini, secara otomatis dia akan tersakiti juga di situ. Ada ironis-ironisnya juga di sini kalau mari lihat ya. Misalnya ada beberapa di sini, aku yang ngerasa aku ini ditindas nih sama Gemini. Tapi itu tadi, karma ini akan bolak-balik gitu loh. Setelah misalnya dia merasa dia tersakiti oleh Gemini, kemudian dia merasa bahwa kesakitan yang sama harus dirasakan oleh Gemini, itu kan kelindan tali karma itu kan terus bolak-balik ya, bolak-balik. Nah, di situ dia kalau seseorang yang bikin karma buruk itu berkelanjutan terus gitu, kena juga sama kita, enggak melalui Gemini, melalui orang lain, nanti kita akan dapat. Nah, kayak gitu ya. Kalau ego kita akan menentang, enak aja kok bisa gitu pula hukum karma berjalan. Aku yang disakiti ketika aku hajar dia kembali, kok aku yang balik lagi tersakiti. Tapi ya begitu ya. Tapi ya begitulah dia ceritanya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya. Jadi ini kalau mari lihat sih situasi yang sesungguhnya membutuhkan pemikiran yang jernih. Di situ ya. Situasi yang nampaknya move on sajalah. Nggak usah memaksakan, nggak usah dimain-mainkan ego drama yang berkepanjangan di sini, ya sudah jalan saja gitu ya kalau menurut Mari. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Aries di situ, ada energi dari Scorpio, Pisces, Cancer, ada Gemini juga di situ, ada energi dari Aquarius, ada energi dari Libra di sana, kemudian ada energi dari Sagittarius, itu saja. Oke. Oh, ada Aries di sini ya, Aries Sagittarius. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.